Halo sahabat, tahukah Anda bahwa di Sulawesi Tenggara ada sekelompok masyarakat yang berupaya mengelola hutannya secara adil dan lestari di tengah maraknya penebangan liar atau illegal logging. Mereka ternaung dalam sebuah koperasi bernama Koperasi Hutan Jaya Lestari atau KHJL. Upaya mereka adalah dengan memberi sertifikat setiap kayu yang akan dijual ke pasar nasional bahkan internasional. Hasil kayu milik masyarakat ini oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari diberi sertifikat, yang artinya setiap balok kayu dari hasil tebangan mereka memiliki identitas jelas dan lengkap. Sertifikasi kayu ini merupakan upaya menutup peluang bagi beredarnya kayu hasil tebangan liar di pasaran. Harga kayu dari Koperasi Hutan Jaya Lestari menjadi lebih tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang bergabung dengan koperasi ini. Nah, Pro Alam kini mengajak Anda ke Desa Lambaraka, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Di sini, kami akan membawa Anda untuk mendengar pengalaman mereka melestarikan hutan. Diki Adipati bersama tim produksi melaporkannya untuk Anda. Selamat menyimak dan mari bersahabat dengan alam. Desa Lambakara, Kecamatan Lainea berjarak 75 km dari Kendari. Bisa ditempuh dengan mobil selama 2 jam. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki 2 hingga 3 hektar lahan yang ditanami jati. Desa ini dikenal dunia internasional karena usaha anggota Koperasi Hutan Jaya Lestari mensertifikat hasil kayu milik anggotanya. Awal bulan Mei 2005, koperasi ini merupakan koperasi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat kayu dari Smartwood. Ini adalah organisasi dunia yang konsen pada pengelolaan hutan secara lestari. Haris Tamburaka, Ketua Koperasi Hutan Jaya Lestari yang juga Kepala Desa mengatakan koperasinya berdiri tahun 2003 seiring dengan adanya program hutan kemasyarakatan atau sosial forestry. Koperasi Hutan Jaya Lestari ini terbentuk karena adanya program sosial forestry yang terbentuk dari 4 pelanan desa, ya LKK dulu yang terbentuk. Setelah ini ada 3 pelola, tapi pelola bisnis ini LKK tidak bisa, jadi diserahkan kepada koperasi. Saat ini anggota koperasi berjumlah 276 orang dari 46 kelompok di 12 desa pada 4 kecamatan yang mengolah kayu pada tanah milik masyarakat dengan lahan olahan seluas 38.000 hektar lebih. Mereka baru setahun mendapatkan sertifikat kayu dari Smartwood dan Lembaga Ekologi Indonesia. Selain itu, koperasi ini telah diaudit secara ketat oleh Smartwood. Dalam pelaksanaan bisnisnya, koperasi ini menerapkan 3 prinsip yang senantiasa menjadi dasar utama.
yakni hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan pendapatan asli meningkat. Abdul Mal, manajer produksi Koperasi Hutan Jaya Lestari, menyatakan sertifikat ekolabel bagi koperasi adalah upaya masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, seperti tebang 1, tanam 10, sesuai persyaratan yang diwajibkan Tropical Forest Trust atau TFT dan Smart World. Selain itu, koperasi ini juga menetapkan beberapa persyaratan penting bagi anggota koperasi, diantaranya kayu tebangan harus berdiameter 30 cm. Jika tidak, maka koperasi tidak menerimanya. Kalau tidak terjadi, mereka tidak melakukan standar konservasi yang ada, maka itu satu peringatan buat anggota. Jadi kami ada mekanisme juga untuk memberikan sanksi. Salah satu, SAU tidak diberikan, kemudian bibit kami tidak kasih. Sampai saat ini, kayu yang telah diproduksi Koperasi Hutan Jaya Lestari dari anggotanya baru sekitar 180 meter kubik atau 9 kontainer dengan kapasitas 18 ton per kontainernya. Menurut Mal, harga jual kayu koperasi mencapai 540 juta rupiah dan mereka menyumbang ke PAD sebesar 125 juta rupiah. Produksi kayu tersebut mereka kirim ke luar negeri seperti negara-negara Eropa dan juga di daerah Jawa. Sebelum ada koperasi, hasil kayu mereka hanya dihargai sebesar 300.000 hingga 400.000 rupiah per kubik. Tapi setelah mendapat sertifikat, harga kayu mereka meningkat sampai 1 hingga 2 juta rupiah. Lebih lanjut, Mal menjelaskan, ke depan koperasi berencana akan mengirim dalam bentuk mebel dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambahan. Kehadiran Koperasi Hutan Jaya Lestari memberikan pelajaran bagi mereka yang pernah melakukan aktivitas illegal logging, seperti yang dialami Wakil Ketua Koperasi Warman Syahmadi. Ia mengaku kapok dengan kegiatan ilegal itu, karena selain tidak menguntungkan, ia harus kucing-kucingan dengan petugas. Sebab jika kedapatan mengangkut kayu ilegal, ia harus merogoh koceknya hingga ratusan ribu rupiah, bahkan 1 juta untuk sekian banyak pos keamanan. Namun aktivitas yang ditekuninya sejak tahun 2000-an ditinggalkan Warman setelah ia mendapat informasi tentang adanya Koperasi Hutan Jaya Lestari. Kalau dipikir tidak ada manfaatnya lah. Karena begini ya illegal logging itu. Jadi kita mungkin ini hari untung 500.000. Besok mungkin kita bisa-bisa collab ya. Tidak ada untung. Karena begini, illegal logging itu kita transaksi dengan petugas. Kalau kita dicegat kan biar bagaimana ya bahasanya kita kan sudah merasa ini salah.